Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, kemungkinan peserta aksi yang kemarin pada 2 Desember 2021 ketika melihat trending di Twitter malah tagar Hari Ahok Nasional. Ya, kemungkinan peserta aksi yang kemarin pasti akan kaget. Ternyata peserta reuni kemarin memperingati Hari Ahok Nasional, yaitu tanggal 2 Desember, di mana 2 Desember yang lalu Ahok dihadapkan dengan yang diklaim masa aksi 7 juta, yaitu melawan hanya Ahok sendiri, dan akhirnya pun membawa Ahok ke persidangan soal penistaan kitab suci Al-Quran. Akhirnya Ahok pun divonis oleh hakim tersebut. Tetapi menanggapi hal ini agak menggelitik sih, ketika masa aksi rame-rame memperingati 212, yaitu 2 Desember, ternyata ada rame tagar Hari Ahok Nasional. Saya juga tidak menyangka loh kalau 2 Desember ini akan trending yaitu Hari Ahok Nasional. Bayangkan loh, sampai trending di Twitter loh. Lebih pinter dari korlapnya. 6.999.300 orang sisanya menghadiri reuni secara online. Gitu kali ya. Memang kemarin itu disebut menurut novel Bak Mukmin sih akan mendatangkan aksi 7 juta orang. Tapi ternyata yang datang nggak sampai yang ditargetkan. Ahok memakan korban lagi. Kali ini adalah pembenci Pak Ahok, Lulung Lunggana namanya. Dia mengalami serangan jantung. Karma Israel. Hari Ahok Nasional jatuh pada 2 Desember. Terima kasih Ko Ahok, berkat Ahok penjual agama, para mafia anggaran, parasit BUMN, ulama-ulamaan hingga neo-orba berkumpul dalam satu barisan. Kita menjadi mudah memilah mana perusahaan KRI yang mengatasnamakan Islam sesungguhnya. Tagar Hari Ahok Nasional. Nah, ini ada video. PU minta uang 1 triliun, ditanya harga satuannya seperti apa, standar seperti apa, dia nggak punya. Saya bilang kalau nggak punya, nggak boleh pakai itu duit. Orang selalu politisi takut anggaran nggak keserap. Sekarang saya tanya, kalau kita di rumah punya duit nih, di rumah di kantong ada 10 juta nih. Kita bilang sama bini kita, lu pakai dong nih duit, pakai. Dia bilang, kan udah beli TV Pak, beli aja TV yang lain, buang-buangnya yang lama. Ada nggak orang rumah seperti itu? Sampai segitunya memang. Kemarin ya sempatlah Ahok bersih tegang kepada BPK, oknum BPK, terus juga sama DPRD DKI Jakarta, ya karena anggaran, masalah anggaran. Ahok kan cenderung menjaga anggaran itu bisa terserap dan dimanfaatkan oleh rakyat. Tetapi ya ada oknum-oknum tertentu yang memakai anggaran itu menurut Ahok sih tidak penting. Makanya Ahok benar-benar menjaga uang rakyat pada waktu itu, sehingga dimusuhi oleh ada oknum BPK dan juga ya ada sejumlah orang yang di DPRD DKI pada waktu itu, sehingga banyak yang membenci Ahok karena sangat menjaga uang rakyat tersebut. Nah, semua ini adalah setuju jika tanggal 2 Desember adalah Hari Ahok Nasional. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ternyata 2 Desember Hari Ahok Nasional. Banyak netizen justru menilai aksi reuni 212 merupakan perayaan Hari Ahok Nasional. Seperti diketahui, aksi tersebut mulanya membesar karena terkait dengan kasus pelecehan agama di mana Basuki Cahayapurnama menjadi tersangka dan dinyatakan bersalah. Pernyataan ini dimunculkan dari warganet di akun FB Mak Lambe Turah pada Jumat 3 Desember 2021. Sebelumnya dilansir kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan tak menghadiri acara reuni yang dipusatkan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Kamis 2 Desember 2021. Anies lebih memilih menghadiri acara penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Ia terlihat hadir dalam acara yang diinisiasi Permodalan Nasional Madani pukul 10.15 Kamis saat sebagian massa 212 sudah berkumpul di sekitar Patung Kuda. Ini adalah kedua kalinya secara berturut-turut Anies tak menghadiri acara yang digelar tiap tanggal 2 Desember itu. Anies juga tak hadir saat reuni 212 yang digelar secara virtual tahun lalu. Padahal pada reuni tahun-tahun sebelumnya, Anies selalu hadir di tengah-tengah kelompok massa yang tengah mendukungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Anies kini mulai menjaga jarak dengan kelompok gerakan 212. Anies terlihat mulai menjaga jarak demi kepentingan Pilpres 2024. Jangankan hadir, bahkan tahun ini izin acaranya saja tidak dikasih, kata Ujang seperti dilansir dari kompas.com pada Kamis 2 Desember. Ujang menilai langkah Anies menjaga jarak dari kelompok 212 adalah suatu langkah politik yang wajar, sebab kedekatan dengan kelompok tersebut yang selama ini kerap diidentikan dengan kelompok Islam garis keras bisa merugikan Anies. Kalau Anies masih dekat dengan 212, dia akan dituduh radikal oleh lawan politiknya, kata Ujang. Apalagi jumlah massa pendukung dan simpatisan gerakan 212 juga tidak signifikan untuk kancah politik nasional. Pada 2016 silam, Anies boleh jadi diuntungkan dengan gerakan kelompok itu yang menuntut Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama di penjara atas penistaan. Namun, Ujang menilai lanskap politik nasional akan sangat berbeda. Oleh karena itu, Anies terpaksa melupakan kelompok yang sudah berjasa membawanya ke kursi DKI 1. Anies kalau hanya didukung 212 itu sesuatu kekurangan. Anies kalau mau capres harus didukung semua kalangan, ucap Ujang. Analisis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai kedekatan Anies dengan kelompok Islam tertentu membuat elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu stagnan. Anies tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kelompok Islam tertentu. Memang sulit mendukungnya, tapi kan tidak bisa melebar kemanapun karena kelompok lain agak sulit merapat. Wajah agamanya terlampaui dominan, jelas Adi. Oleh karena itu, Adi menilai wajar jika belakangan Anies berupaya memoles dirinya agar terlihat pro keberagaman. Ini ditunjukkan Anies saat bertemu dengan Ketua Perwakilan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Marzuki Mustamar. Adi menilai kunjungan itu merupakan hasil kalkulasi politik yang matang karena selama ini Anies dianggap hanya mewakili basis pemilihnya di Pilkada Jakarta 2017 yang syarat politik identitas. Karena basis warga NU yang selama ini memang punya tarikan mazhab yang agak beda dengan basis pemilih Anies. Kelompok Nahdliyin kan agak susah menerima Anies karena Anies terlampaui dekat dengan kelompok-kelompok yang dianggap tidak plural itu. Diketahui reuni persaudaraan alumni PA 212 yang digelar kemarin pada Kamis 2 Desember 2021 masih menjadi perbincangan hangat. Kali ini, pada Jumat 3 Desember 2021, sejumlah warganet santer gaungkan tagar Hari Ahok Nasional yang mana bertujuan untuk menyinggung reuni 212. Ini lantaran agenda tahunan reuni 212 berkaitan erat dengan kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama pada tahun lalu. Pada saat itu, kasus yang menerpa Ahok menjadi pemantik massa alumni 212 untuk menyuarakan tuntutan mereka di Jakarta. Sebab itulah tagar Hari Ahok Nasional dinaikkan sejumlah warganet kontra terhadap reuni 212 guna menyindir keras aksi super damai Kamis kemarin. Hari Ahok Nasional ini kenyataan kok. Beliau gentle dalam menghadapi semuanya. Namanya begitu dikenang sampai dibikinkan reuni tiap tahun sama musuhnya. Unik kan? Ujar warganet pada akun Santorinisun dikutip isu Bogor dari Twitter pada Jumat 3 Desember 2021. Hari Ahok Nasional setiap 2 Desember, Drun. Gimana Drun, setuju nggak? Kalau saya sih setuju, sambung akun Fatahillah. Selamat Hari Ahok Nasional buat Kadrun dan pengikut reuni 212, imbuh akun Naya Putra. Namun tak sedikit pula warganet yang mengecam keras tagar tersebut. Yang berani naikin tagar Hari Ahok Nasional, gua yakin mereka semua non-muslim. Karena semua umat Islam tahu pada hari itu hari bergabungnya umat Islam, hari dimana dinistakannya kitab suci umat Islam, ujar akun Halim Humaira. Diketahui Indonesia diwarnai banyak peristiwa besar sepanjang 2017 yang lalu. Satu di antaranya adalah Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 2 putaran. Persaingannya sengit, tahapannya dihiasi gelombang unjuk rasa besar-besaran hingga sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok di penjara. Namun 2017 ada 101 daerah yang menggelar pilkada serentak, 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten pada 15 Februari 2017. Tapi, pilkada-pilkada di daerah lain seakan tenggelam dengan hiruk-pikuk pilgub ibu kota yang diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang disokong Partai Demokrat, PAN, PKB, dan P3. Pasangan petahana Basuki Cahayapurnama yang diusung PDIP, Hanura, Nasdem, dan Golkar.
kemudian Anies Baswedan, Sandiaga Uno didukung Gerindra dan PKS. Beberapa analis menyebutkan bahwa persaingan Pilkada DKI Jakarta beraroma Pilpres karena masing-masing pasangan memiliki tokoh politik besar di belakangnya. Susilo Bambang Yudhoyono di kubu Agus Harimurti, Megawati Soekarno Putri di pilihan Ahok Jarot, kemudian ada nama Prabowo Subianto bersama Anies Sandi. Tak sedikit yang menilai Pilkada DKI Jakarta merupakan pertarungan ketika pemimpin parpol tersebut. Awalnya, Pilkada DKI Jakarta datar saja. Ahok sang gubernur elektabilitas dan popularitasnya tak terkalahkan di sejumlah hasil survei. Dengan gaya kepemimpinannya yang khas, Ahok dielulukan bisa 2 kali memimpin ibu kota. Terbentuklah relawan-relawan pendukungnya karena tak memiliki partai usai keluar dari Gerindra. Ahok pun bersikap maju melalui jalur independen atau perorangan. Teman Ahok, komunitas relawan supporternya gencar mengumpulkan KTP, tapi di tengah jalan aksi mereka terselip parpol. Ahok dipinang lalu diusung sebagai petahana. Koalisi PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar menduetkannya dengan Jarod Saiful Hidayat yang juga wakil gubernur Jakarta. Petaka datang setelah video pidato Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 tersebar di media sosial. Ahok pun jadi sasaran karena dituduh menistakan agama. Dia rame-rame dilaporkan ke polisi. Gelombang unjuk rasa massa terjadi di berbagai daerah hingga puncaknya demo besar-besaran di Jakarta pada 4 November dan 2 Desember 2016. Kedua unjuk rasa menuntut Ahok di penjara itu diistilahkan sebagai aksi bela Islam 411 dan 212.